Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 sedang beranggotakan yang pertama Hafifah, NIM F1D218001. Yang kedua ada Firma Febriandi, NIM F1D218002. Yang ketiga ada Gita Putri Handayani, NIM F1D218004. Yang keempat ada saya sendiri Chandra Andika Wibianto, NIM F1D218013. Yang kelima ada Ziskia Nurul Ultami, NIM F1D218025. Dan yang terakhir ada Dimas Hari Abraham, NIM F1D218030. Baik, dalam kesempatan kali ini kami kembali akan sedikit berbagi informasi tentang porositas dan permeabilitas batuan itu sendiri. Jadi suatu batuan ataupun tanah itu memiliki sifat fisik yaitu porositas dan permeabilitas. Dan di sini di video ini kita coba sedikit jelaskan oleh teman-teman saya. Langsung saja mungkin bisa disimak baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hari Abraham, NIM F1D218030. Dalam video ini saya akan menyampaikan tujuan dan manfaat dari praktikum ini. Yang mana tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, dapat mengetahui definisi dari porositas dan permeabilitas. Dan yang kedua, dapat menentukan nilai koefisien permeabilitas dari suatu sampel tanah. Dan yang ketiga, dapat mengetahui hubungan antara porositas dan permeabilitas. Adapun manfaat dari praktikum ini adalah untuk menentukan seberapa kuat sampel tanah atau batuan yang mengandung air dan seberapa banyak sampel tanah atau batuan yang mampu meloloskan air. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Febriandi, NIM F1D2180002. Adapun alat yang digunakan pada praktikum kali ini, pertama itu ada sampel batuan beku dan sedimen, lalu ada sampel tanah, gelas ukur, buret, timbangan, stopwatch, oven, silinder, dan termometer. Untuk prosedur percobaan, pertama kita melakukan pengujian porositas. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah menimbang batu pada keadaan awal atau masa normal. Memasukkan batu ke dalam gelas ukur, direndam dalam air selama 1 malam, lalu kita timbang masa basahnya, memanaskan batu ke dalam microwave dengan suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit, dan kemudian kita timbang batu lagi atau masa keringnya. Untuk yang kedua adalah pengujian permeabilitas. Yang pertama, sampel contoh dimasukkan ke dalam silinder. Isi buret dengan air dengan ketinggian yang telah ditentukan. Alirkan air dari buret ke dalam silinder berisi sampel contoh. Lalu catat waktu yang dibutuhkan air sampai habis. Ukur air yang lolos dengan menggunakan gelas ukur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafifah, NIM F1D2180001. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai permeabilitas. Jadi di dalam tanah itu terjadi proses perkolasi atau proses mengalirnya suatu cairan atau fluida dari suatu lapisan batuan ke lapisan yang ada di bawahnya yang dikontrol oleh gaya gravitasi. Dan sebagai medianya dalam proses ini adalah pori-pori tanah. Jadi antara pori-pori dan permeabilitas itu memiliki kaitan yang sangat erat. Permeabilitas pun ditentukan dengan ukuran pori, sehingga permeabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu media berpori untuk mengalirkan air atau fluida dari suatu lapisan ke lapisan yang ada di bawahnya tanpa merusak susunan dari si batuan tersebut. Nah, batuan disebut permeabel apabila memiliki nilai permeabilitas yang tinggi dan disebut impermeabel apabila memiliki nilai permeabilitas yang rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Putri Handayani, NIM F1D2180004. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu porositas. Porositas didefinisikan sebagai
fraksi atau persen dari suatu volume ruang pori-pori terhadap volume total batuan. Nah, porositas juga dapat diartikan sebagai ukuran yang menunjukkan besarnya rongga dalam batuan. Jadi, secara sederhana, porositas ialah kemampuan batuan untuk menyimpan fluida, udara, gas, atau minyak bumi. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi porositas. Yang pertama, sudut kemiringan batuan. Yang kedua, bentuk butiran. Yang ketiga, cara susunannya. Yang keempat, lingkungan pengendapannya. Yang kelima, ukuran butiran. Dan yang keenam, komposisi mineral pembentuk batuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zizkia Nurutami, NIM F1D2180025. Saya akan menjelaskan tentang porositas dan permeabilitas, yaitu dalam kali ini adalah praktikum tentang menentukan ukuran dari porositas dan permeabilitas dari batuan. Pada dasarnya, porositas batuan itu berhubungan dengan permeabilitas, di mana hubungannya adalah membentuk hubungan kesebandingan, karena semakin tinggi porositas batuan, maka permeabilitasnya juga semakin tinggi. Hal ini karena keduanya sama-sama berhubungan melewati dari pori-pori batuan. Karena permeabilitas itu sendiri merupakan kemampuan batuan untuk mengalirkan suatu fluida. Porositas itu sendiri juga dipengaruhi oleh lingkungan pengendapan, di mana suatu lingkungan pengendapan dapat menentukan dari tekstur dari batuan. Tekstur batuan itu sendiri terdiri dari ukuran butir, sortasi, derajat pemilahan, kemas, kemudian tingkat kompaksi dan sedimentasi ataupun sementasi. Tingkat sortasi dari batuan akan mempengaruhi porositas dan permeabilitas batuan. Nah, di mana suatu batuan yang memiliki sortasi yang baik, maka dia akan mampu memiliki tingkat porositas yang besar, sehingga dia juga mampu mengalirkan ataupun tingkat permeabilitas yang lebih baik. Nah, dari kompaksi yang tinggi tadi, maka pori-pori batuan akan semakin sedikit karena ukuran-ukuran butir dari batuan itu dia sifatnya lebih terpadatkan, sehingga pori-porinya lebih kecil dan kemampuan batuan itu untuk menyimpan airnya juga semakin sedikit. Untuk menguji porositas batuan, kita lakukan dengan memasukkan sampel batuan itu ke dalam air, kemudian menyimpannya selama beberapa waktu. Hal ini tujuannya untuk mendapatkan tingkat porositas yang dimiliki oleh batuan. Nah, dari uji tadi, saat batuan dimasukkan ke dalam air, nah kita akan mendapatkan tingkat dari volume basah dari batuan. Nah, dimana untuk mengukur porositas itu sendiri, rumusnya adalah kita membandingkan antara volume ataupun massa basah dari batuan dibagi massa kering dari batuan dalam bentuk persentase ataupun dalam bentuk persen. Nah, kemudian untuk permeabilitas batuan, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah diameter dari ukuran pori, di mana pori-pori batuan yang ukuran diameternya lebih besar, maka tingkat untuk mengalirkan fluida itu juga lebih besar. Baik, di sini saya akan mencoba menyimpulkan dari apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Yang pertama itu ada porositas. Porositas itu adalah perbandingan rongga-rongga volume pori-pori pada batuan terhadap volume total batuan itu sendiri. Yang kedua itu ada permeabilitas. Permeabilitas itu adalah kemampuan suatu batuan untuk meloloskan fluida. Jadi kalau permeabilitas itu dia meloloskan fluida, kalau porositas itu dia lebih ke menyimpan dari fluida itu sendiri. Jadi antara porositas dan permeabilitas itu dia berhubungan sangat erat. Porositas dan permeabilitas pada batuan itu dia dipengaruhi oleh tekstur batuan. Jadi bagaimana si ukuran butir, terus kemas ataupun
derajat pembundaran dari butir batuan itu mempengaruhi porositas maupun permeabilitasnya. Jadi segitu dulu video kali ini. Mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.